Welcome to Box Football Show episode terakhir di 2024. Asik. Dan sekarang kita akan membahas tren yang katanya akan ke Real Madrid sudah. Oh, kirain ini tren terbaru ini ya, PPN 12%. Nah itu juga akan 2 hari lagi. Kita kira-kira mau belanja apa? Belanja Striker. penyerang. Itu tim saya, bukan sayanya. Belanja bulanan kali ya? Tapi penuh banget ya sih besok. Iya. Udahlah 31 tahun baru, Iya. hari terakhir sebelum naik. Nah, dan ini juga berkaitan juga sama timnya ya, Liverpool yang kayaknya udahan aja ya. Kemarin gue ketemu hari ini di Konsisten studio. banget Ini kita aja. boleh pulang aja gak ya maksudnya? Kayak udah ngapain lagi? Tapi City bisa menang lagi dan juga ada kebutuhan transfer klub-klub besar di Januari yang mungkin juga bisa bikin lo di kolom komentar komen kira-kira pengen beli siapa gitu ya. Iya, dan- kalau bisa milih siapa. Dan kalau bisa, kalau misalkan karena ini tahun baru, harapan lo buat klub lo apa gitu. Menang dulu deh gitu misalnya. paling enggak. Iya. Enggak, kalau menang dulu udah pernah. Menangnya sekarang atau Oh iya, nanti. menang sekarang. Jangan dulu menangnya. Iya, iya, iya. Bukan masa lalu maksudnya. Bukan orang dulu. Capek dikit. Tapi Galactico Part 3 nih lagi dibangun karena ya mereka kan udah mulai apa namanya regenerasi ya. Kalau Modric sama Kroos katanya tua, terus sekarang kan kemarin udah sempat Kamavinga, abis itu Benar, ada benar. si Tchouaméni gitu, terus Jude Bellingham masuk. Sekarang Trent Alexander-Arnold yang katanya udah 90%. Ya, Dan ya Waldo bilang sih kalau Mbappe gratis kenapa TA enggak? Gawat. Maksud gue sombong banget nih orang, nggak ada nih orang nih. Tapi menurut gue itu strateginya gue bagus mendengar tuh. suara Waldo di Bali itu teriak Vamos. Ini di sini nih. di pantai itu famos gitu. Famos beli. Kalau ada yang di Bali ya, terus Waldo main ke ngeliat pantai gitu. Gak cocok banget. surfing apa? Beli. Enggak. Balik-balik rambutnya kempang. Enggak dong, enggak ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang nonton di Bali terus ngeliat ada makhluk Sosok. gitu ya, Iya. agak tinggi besar gitu, track famos dan kelihatannya kayak itu wah Toyor. Sama suka gini rambut nih kan, mainin rambut gitu rambutnya gini. Tapi menurut gue itu strategi yang bagus dari Real Madrid sih. Maksudnya? Iya kan dia Mbappe dapatnya gratis. Dia juga lagi ngincar Muhammad Salah, Alphonso Davies, sama Kartelin ya? Semua yang Virgil mau van kontraknya Dijk. habis ya? Yang mau kontrak habis. Itu juga yang persis Thomas gue Partey lakukan. juga tuh. Gue kalau main FC juga gitu. Kan ada scoutnya tuh. Gue lihat scoutnya tuh yang 25 ke atas umurnya, kontraknya 0 sampai 1 tahun. Itu biasanya gue suka dapat gratis. Bernardo Iya, Silva iya. dapat gratis gitu-gitu. Walaupun semuanya nggak selalu mudah ya, kan kayak misalnya si Alphonso Davies itu dia di ultimatum kan sama Bayern Bayern. bahwa kalau misalkan lu nggak perpanjang kontrak ya lu harus dijual. Tapi situasinya sampai Januari ini Davies memutuskan untuk enggak gitu. Jadi kesempatan Madrid untuk masuk masih ada Masih sebenarnya. Cuman beda cerita kalau misalkan kasusnya kayak lu Leny Yoro tuh yang semusim akhirnya ternyata Man United milih untuk Beli ngambil aja lah. risiko gitu karena ini prospek besar buat beberapa tahun ke depan gitu. Nah makanya kemudian Madrid kesalip di situ. Ya sama kayak kemarin si Jamie Carragher udah komen kan. Maksudnya kalau si Trent Alexander-Arnold tuh lu pindah dengan harga gratis tuh pasti bikin orang kesel lah. Maksudnya kalau dia gratis 100% dia bikin kesel semua fans. Kayak anjing lu harusnya Liverpool bisa mendapatkan at least 80 juta pound sterling kan dari penjualan si Trent, tapi kan memutuskan untuk ya lo free transfer di akhir musim. Terus nih Jamie Carragher agak aneh gitu, ya lo ini aja lah perpanjang kontrak setahun, buyback clause-nya disesuaiin biar dibeli kayak enggak gitu juga ya. Susah Akhirnya sih kalau kayak gitu. Maksudnya kayak ya pasti kecewa sih kalau gue jadi fans Liverpool kayak anjir, ya misalnya ini pemain dari akademi gitu. Kecuali Rashford pindah nggak apa deh. Kalau Trent ya gue yakin pasti fans Liverpool sekarang kayak anjir dari akademi kita ngelihat ya misalnya kita semua sebagai pecinta sepak bola ngelihat Trent dari nol, dari bagaimana dia berkembang di sana sampai sekarang ya dia pindah ke Real Madrid ya mungkin karena hubungan dekat dengan Jude Bellingham juga kan. Jadi agen Bellingham. Terima kasih PSR juga ya, PSR Pabrik Suara Rakyat. Itu juga yang berpengaruh ke Enggak. PSR-nya yang Premier League. Oh, Karena iya. kan pemain akademi. Jadi kalau pindah tuh penjualannya tuh jadi surplus banget buat klub gitu. Makanya kalau ada bintang klub dari akademi yang pindah secara gratis itu rugi banget klub memang. Pasti karena Secara kan, PSR. karena mereka kan udah investasi gede dong. Maksudnya kasarnya kan lo udah investasi dari Trent tuh dari umur 9 tuh berapa sih? Dari kecil banget Dari kan? kecil, ha? Ya katakanlah dari umur 8 9 tahun lah. Maksudnya sekarang usia dia berapa? Maksudnya udah panjang sampai dia akhirnya mendapatkan kontrak pro. Bahkan kalau pemain muda aja yang sebenarnya misalkan dia belum dapat kontrak pro, misalkan dia mau pindah ke klub lain tuh harus bayar investasi fee-nya juga. Misalkan harus bayar fee yang ketika klub itu
sudah membuat pemain ini menjadi pemain yang bisa menjadi pro kan. Lu ada fee-nya Ada fee-nya, kan. benar. Jadi ya ini agak lumayan kaget, tapi ya it should be the season of Liverpool yang mungkin yang bikin yang bisa tren kasih sesuatu ke Liverpool. Tapi gue selalu ini loh, ngelihat sisi lainnya, gue pengen ngasih kredit juga buat Madrid itu. Berarti kan sebenarnya cara mereka membangun skuadnya itu agak ini cerdas sebenarnya kan. Tidak semuanya itu beli. Yang dibeli itu kan Camavinga sama Tchouaméni. Kalau nggak salah rata-rata ada yang dapat gratis juga gitu. Tapi menurut gue kayak mereka tahu siapa yang harus datengin gratis nih gitu, dan siapa yang bisa masuk ke dalam skuadnya Madrid. Karena gue ngeliat rata-rata skuadnya Madrid sekarang, salah satu hal yang paling mencolok, lu punya kemampuan teknis di atas rata-rata sebenarnya gitu, atau at least lu bagus sama satu hal dan ada punya atribut menonjol dari kemampuan teknis lo itu. Kalau Trent Alexander-Arnold jelas playmaking sama umpan panjangnya itu kayak ya sejauh ini sih kalau gue bilang salah satu pemilik umpan panjang terbaik di Premier League atau mungkin di Eropa gitu ya, Trent Alexander-Arnold gitu. Kalau misalkan lo lihat nonton dia pas game City Liverpool, itu kan ada yang apa namanya umpan panjangnya itu nikungnya belok gitu terus nyampe gitu. Dan lawan Arsenal juga yang gol penyama kedudukannya Liverpool itu kan juga menurut gue gila, itu sangat-sangat berkelas gitu umpannya. Jadi gue pikir kalau misalkan masuk, itu dua hal yang ditawarkan sama Trent Alexander-Arnold, playmaking dari kedalaman sama ya umpan panjang gitu. Pertanyaannya tinggal sekarang, apakah pelatih baru yang masuk Madrid di musim baru akan memainkan Trent Alexander-Arnold sebagai fullback ya, nah yang kayak konvensional gitu ya, yang mana bukan dia banget gitu ya, banget. apa kemudian kayak di Liverpool inverting gitu, karena kan kalau di Liverpool dia inverting terus banyak pemain yang mengompensasi ketika dia inverting kan. Kita udah pernah bahas Szoboszlai gitu, geser kanan segala macam gitu. Jadi tinggal dicek aja apakah pelatihnya bakal mengakomodir itu apa enggak. Sama satu hal yang bisa dilakukan Real Madrid, hal ini yang bisa datengin pemain gratis tapi nggak bisa diikutin pemain lain, nama besar Real Madrid. Maksudnya bener. Maksudnya kayak ketika katakan dia, oke, Arsenal gitu, oke ada pemain bagus gratis gitu, saingan lu Madrid, orang pasti pilihnya Madrid gitu. Yeah. Misalnya MU aja pasti nggak mungkin kayak MU, ngapain gue depresi main di klub kayak gitu, mendingan gue ke Man United lah. Misalnya mendingan gue ke Real Madrid, nama besarnya tuh nggak mungkin untuk ditolak semua orang lah. Barcelona, Real Madrid, maksudnya dua nama di Spanyol yang kalau lu pindah ke sana ya udah gue pindah aja, maksudnya udah jaminan bagi attract pemain-pemain besar sih. Barcelona juga. Iya, Barcelona juga. Cuma gue rasa sebenarnya kayak misalnya tadi Rossi bilang soal pemain datengin tuh siapa yang gratis siapa yang enggak. Kan sebenarnya Mbappe kalau bayar juga mereka bayar sih. Tapi kebetulan bisa dapat gratis gitu kan. Gue rasa tren juga sebenarnya kalau emang bukan masalah kontrak segala macam ya, sebenarnya masih ada, tapi ya harganya nggak semahal itu, mereka bisa afford gitu. Makanya sebenarnya misalnya di kacamata Arsenal ya, dia nawar Saliba gue geter sih. Maksudnya jujur misalkan itu kalau itu benar terjadi, karena tadi dia bilang maksudnya ya kalau gue pemain bola nih, gue main di Arsenal, gue suka Arsenal, Madrid nawar mah mau gue. Itu kan salah satu pencapaian lain gitu loh. Lo bayangin dari zaman Ronaldo sampai sekarang pasti ada pemain yang impian gue main di Real Madrid. Pasti banyak kayak gitu. Ya ceilingnya lah. Kagak ada tuh mimpi gue main di Manchester United, kagak ada. Mungkin waktu itu ada. Dulu. Maksudnya mau dilatih Ferguson gitu kali. Maksud gue kan siapa sih maksudnya lo dipanggil Real Madrid, Real Madrid manggil. Pindah Gravenberch pindah. Julian Faubert bisa pindah. Nah itu ya makanya waktu cerita yang gue nonton di Apple TV itu si Ancelotti kan nanya Madrid, ada pemain gak yang bisa gue pakai di Everton? Perez bilang lu aja balik. Oke. Maksudnya Ancelotti aja iya juga. Boleh. Kata Ancelotti, kan gue udah mau pensiun, kenapa lu suruh kerja lagi? Nah, dia mungkin ya udah semusim ya. Gue panggil James, habis itu gue mau cabut ke Madrid. Maksudnya geter lah dibalikin gitu, geter cuy. Iya, itu sebenarnya ngasih unjuk sebenarnya Madrid tuh tahu bahwa posisi tawar dia di gede. Seksi ya, betul. Posisi tawar dia gede, dan kalau dari sudut pandang manajemennya gitu, mereka jadi dapat keuntungan lebih. Mereka bisa dapat dua pemain yang sama bagus, tapi harganya mungkin satu pemain aja gitu. Jadi misalkan gue beli Mbappe gratis, tapi beli pemain lain bayar gitu kan. Jadi dapat dua pemain bagus tapi dengan harga satu pemain gitu misalnya gitu. Jadi gue pikir sih itu karena mereka pinter ngelihat, oke, siapa lagi nih yang gue gedor gitu. Dan ketika mereka gedor biasanya mereka nggak back down. Contoh kasus ya Leny Yoro itu gitu. Lu kalau mau datang ke gue ya gratis, kalau enggak ya udah gue jual mahal aja gitu. Iya. Karena ini sih, karena ketika timnya udah seksi ya, maksudnya
menarik untuk didatangkan. Ibaratnya kayak inilah misalnya kita freelance job gitu. Ada tawaran kerjaan gitu kan. Sebenarnya angkanya nggak segede yang misalnya kita nggak pengen amat, Iya, tapi iya, kita pengen kerjaan nih. Kadang kan kita kayak ya udah deh. Ya udah nggak apa-apa deh karena mungkin menjanjikan hal lain gitu mungkin. Nah sama aja kayak Madrid gitu. Ibaratnya nih gue nawar tapi cuma segini. Nah pasti akan ada perdebatan juga antara si pemain sama klubnya. Gue mau pindah ke Agennya situ. juga. Maksud gue udah ngasih bisa kayak tren ya. Gue udah dari kecil gue udah ngasih lu Champions League, gue udah ngasih lu Premier Udah League. semua Iya ya. ibaratnya abisin next stepnya apa gitu. Iya, Gue udah pernah kan yang belum gue mungkin menaklukkan bersama tim luar Inggris gitu. Itu istilahnya sailing tadi. Tio bilang kayak naik levelnya kemana nih Iya, iya. gitu. Ya tapi Kayak- dengan catatan gak semua pemain sukses ya. Betul. Maksudnya Eden Hazard dibeli dari Chelsea karena Madrid, ya dia cedera panjang juga langsung Iya. pensiun. Jadi. Maksud gue kayak misalnya dulu siapa Ronaldo, Kakak. Ya abis dari Milan dan United kemana? Kemana lagi? Ya Kemana Madrid lagi? sih. Ya Madrid, gitu. iya. Maksudnya udah bener kan? Ya ke Barcelona sebenarnya bisa. Cuman Barcelona gak punya duit kan. Ya krisis. Masalahnya. Itu Madrid enggak ya? Madrid cenderung enggak krisis. Madrid enggak krisis. Madrid tuh dia kan duitnya habis banyak buat stadion dan makanya dalam beberapa tahun belakangan kan mereka nggak selalu Belanjanya jor-joran itu kalau belanja pemain. Dan juga itu tadi sesuai kebutuhan juga maksudnya si Famos ini mas Famos ini si Waldo kan udah sering ngomong bikinnya kebutuhannya RB bek kanan. bek kanan, ya. Bek kanan ya sesuai kebutuhan maksudnya emang benar-benar Iya, di market gitu kan. Cuman jangan lupa aja kayak Mbappe kan dibeli gratis pas skillnya dijual terpisah ternyata. Kita lihat dekannya kan. Kayaknya gak ada add-on nih. Ya, Nggak, maksudnya Trent kalau Alexander Mbappe Arnold jangan lupa. Ya misalnya dia kiri, sebenarnya kiri udah ada Vini kan. Jadi gimana nih masukin pemain nih sayang nih kalau nggak diambil karena Iya. gratis dan emang pemainnya mau ke Madrid. Cuma posisinya taruh di mana? Iya, iya. Kalau Trent kan emang kosong itu posisi Iya. maksudnya. Walaupun cenderung nyerang ya, maksudnya sama kayak Vasquez ya. Bener. Sebenarnya tipenya. Iya. Gue ini cuma dugaan awal aja ya. Mungkin karena sekarang pelatihnya Real Madrid itu Carlo Ancelotti. Gue nggak bilang Carlo Ancelotti miskin taktik, tapi gaya taktiknya Ancelotti itu ngasih banyak kebebasan ke pemain, Pemain, ya. relasionisme gitu kan. Jadi pokoknya gue cuma ngasih arahan begini. Eksekusi di lapangannya kebebasan pemain lebih gitu. Nah, jangan-jangan kalau misalkan pelatihnya yang datang ngasih role sama posisi yang saklek dan dan dikasih tahu gitu, kapan waktunya bertukar posisi di fase apa, pada masa apa gitu. Mungkin bisa jadi Vini sama Mbappe tuh Bagus. lebih Lebih mematikan bagus, ya. gitu. Iya. Dan ini kita akan lihat ya seperti apa timnya sekarang gitu karena ini juga berhembusnya pas timnya lagi kedinginan di puncak nih Iya. katanya walaupun kadang fansnya kepanasan juga kemarin yang soal taktik corner ya. Taktik Dia corner. kenapa sih diserang ya? Paling cupu cornernya ketiga terbawah di Premier League. Liverpool. Iya gue bilang kayak taktik siapa nih. Tapi gue gak bilang Arsenal ya, tapi emang arahnya ke situ sih. Tapi langsung wah seru sekali. Ya terus Liverpool terus konsisten karena menangnya 5-0 lawan West Ham United, lawan Lopetegui dan bisa jaga konsistensi. Ya karena West Ham juga ya, maksudnya mereka juga naik turun kan. Sebenarnya Turun-turun. turun-turun ya. Enggak kadang kan sempet wah bagus Ya nih. turun-turun naik turun-turun. Kalau Bowen bagus, Van Bissaka bagus. Bagusnya David Moyes sih dibandingin Lopetegui ujung-ujungnya. Lebih cocok kalau untuk gini West Ham ya. Heeh. Lebih cocok untuk West Ham ya. Kayak Lopetegui terlalu bikin pemain bingung gue Terlalu rasa. stylish ya. David Moyes udah to depan lu mau ngapain? Nah, udah iya. Ya, iya. Oke gini oke jalan Bowen. iya. Semua Bowen gitu. Ya kan Rice kayak biasa ya. Zuma ayo coba. Tapi menurut gue David Moyes tuh juga karena yang terbaiknya WSM tuh ya ketika juara Conference League Iya. itu karena ada Declan Rice Rice. gitu. Ada yang bisa lari dari belakang sampai depan ngelahap lapangan kayak Declan Rice gitu. Walaupun pemain lainnya juga jadi kelihatan oke. Maksudnya di musim Iya. itu, maksudnya kita lihat Koval juga bagus maksudnya. Koval bagus, Paketa. iya, iya. Socek. Kita pernah lihat Creswell bagus, Sucek bagus. Antonio bagus sempet. Iya kan si Sama Kings. Ya itu Zuma juga bagus, suka beberapa kali cetak gol penting gitu. Walaupun strikernya nggak ada ya, kalau mereka kan gagal terus. Antonio yang sama benar-benar Kings striker ya. Nggak ada. Si Kamaka. Kalau sekarang kan ada Antonio Fulkrug sebenarnya. Iya kemarin main. Babak pertama 3-0 masuk ke Liverpool. Langsung double. Enggak ngaruh anjir lawan Nggak ngaruh, Liverpool. kau, full crook. Itu ngerem itu Liverpool menurut gua. Udah bilang sama si Pengen Gerrard. Iya. buru-buru pulang Natalan. Iya. Iya, tahun baruan. Nah. Salah mengucapkan selamat Natal. Salah mengucapkan. Salah mengucapkan. Terus ada orang biasanya kalau salah ngucapin Natal mainnya jelek. Enggak. Enggak. Cuma mitos. Kait-kaitin aja. Tapi golin ini ya bagi-bagi ya. Iya, Nggak ada bagi-bagi. satu pemain yang dominan ya. Tapi gue suka Luis Diaz sih. Kayak menemukan kecocokan sama Arne Slot. Ya dia berkembang ya. Nah, Tapi dia tuh gerakan di half space-nya kanan kiri. Cuman gak pernah bener-bener di sayap, tapi di half space di kanan kiri. Kayak bikin bingung lawan banget. bikin Apalagi bingung lawan dan bikin bingung kita karena kita nggak tahu kita bisa beli di FPL apa enggak. bisa, Karena cuman rotation perlu kan, apa enggak? rotation Iya based kan. itu. Karena Jota kemarin main langsung golin. Hmm. Iya tapi itu kebanyakan Masih ada. ini ya pemain-pemain yang Gakpo emang bagus di Bagus half semua. space.
Bahkan even Cody Gakpo tuh kan kalau di Belanda dia mainnya winger. Winger. Iya. Nah, Mojok winger gitu kan. Tapi kalau misalkan di Liverpool tuh kagak. ya udah gitu nusuk ke half space. Terus kemudian Diego Jota juga gitu gayanya gitu. Jadi emang kelebaran tuh nggak selalu diambil sama pemain depannya gitu loh maksud gue. Ya tapi kalau ada tren ya cukup ngaruh juga sih menurut gue untuk Iya kalau nggak Liverpool. ada tren. Iya kan? Meskipun kalau nggak ada tren selama ini mainin Conor Bradley sebenarnya Liverpool bagus, cuman lebih tradisional aja sih, bukan yang gelandang Iya. gelandang yang bisa ke tengah tapi lebih naik turun, lebih Iya. one dimensional sebenarnya Conor Bradley itu. Iya, dan kalau nggak ada tren mungkin nggak tahu, Salah akan tetap gitu nggak? Karena kan biasanya masih ada support juga dari kanan kan. Masih. Mengerikannya masih Liverpool tetap tuh kan sih. kalau ada support, karena Conor Bradley lebih konvensional, Salah akan lebih bekerja keras. Sebenarnya kalau misalnya Conor Bradley lebih konvensional nih, kita hipotetikal ya. Kan baru 90% ya. Trent Alexander-Arnold kabarnya menurut Diario AS ke Madrid, tapi kan 10%-nya kemungkinan gagal gitu ya berarti ya gitu. Nah, tapi jadi hipotetikal kalau misalkan bek kanannya Conor Bradley konvensional, berarti kan ya udah. Salahnya Justru lebih masuk Lebih gitu, masuk, lebih lebih dekat banyak ke gol gawang gitu. dong berarti. Iya. Walaupun Salah dan Van Dijk juga ini bermasalah. Iya. Masuk kontraknya masih belum. Tapi gue gak ngerti ya, kenapa ya? Maksudnya manajemen Liverpool tuh kayak masih menahan apa emang karena belum deal? Karena ini 3 pemain yang kunci. krusial gitu di Liverpool sebenarnya Iya. di tiap lini gitu kan. Kan terakhir itu sebelum si Michael Edwards balik lagi itu, yang menangani kontrak itu kan Jurgen Klopp ya. Iya, Klopp sendiri. Ya, karena dia statusnya manajer bukan sekadar Head head coach gitu, dan itu banyak yang mengkritik karena kadang-kadang Klopp ini terlalu sayang sama pemainnya. Jadi pemain yang harusnya ini masanya udah habis nih Nggak gitu. diperpanjang. Malah diperpanjang. Kurang Kan, profesional gitu. ya bukan kurang gak bisa Maksudnya kurang ada sentimentalnya. sentimental pribadi mungkin Iya, ya, iya. bukannya kurang profesional ya gitu. Jadi kalau nggak salah ini koreksi kalau gue Thiago. salah ya. Ya Thiago itu juga. itu. Terus kemudian Firmino Firmino ya. sempat ada ada pertimbangan diperpanjang gitu. Origi lepas akhirnya. Iya, tapi kan maksud gue ada pemain-pemain yang menurut gue ini udah dikit lagi nih mau habis. Itu gitu. siapa? Kalau lo di sekarang? Iya. Trent, Salah Van gitu Dijk. kan. Oh, menurut gue Trent Salah belum habis. Belum. Enggak, masih maksud bisa. Kontraknya. Durasi kontraknya. Kan dikit lagi mau kontraknya habis Iya nih. sih, jangan sampai setahun iya, lah, harusnya 2 tahun harusnya lah. itu udah diinin duluan, diajak ngobrol. Sampai kemudian Salah ngobrol ke wartawan di depan stadion kan bilang sampai sekarang gue Belum ada. gitu. Itu kan menurut gue sesuatu yang tidak perlu terjadi gitu loh. Sampai si Arne Slot bilang harus mengonfirmasi ulang Dicandain di kan. konferensi, dibicarain gitu. Menurut gue itu situasi yang tidak perlu. Ya bagusnya lu punya pelatih kayak Slot yang pinter ini sih memadamkan isu gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau kayaknya mungkin masih deadlock di negosiasi gaji gitu gak sih kalaupun lanjut. Biasanya sih. Karena Salah juga ngerasa gue lagi on fire banget itu. Jadi bargaining power dia gede. Mungkin Liverpool lagi Ini nahan berapa itu. sih usianya sekarang? 33. 33 ya? 33. Tapi performance-nya Nggak kayak 33. Ballon Gila d'Or sih worthy. menurut Tapi Iya, itu Ballon menurut d'Or bisa worthy. Karena Ballon d'Or. menurut gue kalau misalnya udah seri ketiga pasti klub pikir panjang nih. Either Iya. lu pertahanin 3 tahun maksimal Iya, dua, atau iya. dua, Dua lah, dua. atau enggak sekarang aja lu jual nih. Mumpung masih prime, Mumpung harganya mahal. harga masih tapi kalau menurut gue ya Habis tapi perpanjang 3 tahun lah. Ya maksud gue tuh 36 kalau mainnya kayak gitu konsisten lah, dan dia Betul. ya misalnya dia kan sebenarnya tipe hampir sama kayak Ronaldo kan, latihannya, cara makannya, semuanya, gaya hidupnya juga sama. Jadi maksud gue 3 tahun lagi masih bisa lah. Atau kalau mau ya perpanjang setahun tapi ya gue naikin gaji tapi setahun ya kan. Tapi kan ada klub-klub yang kalau misalkan udah 30 sekian gue cuma berani perpanjang setahun Iya, demi setahun ada kayak gitu. Dan mungkin kalaupun emang ada rencana itu udah mikir udah tua, pasti kan jangan mengulang apa yang terjadi misal di City sekarang gitu, di mana ada squad Iya. buildingnya. Lo kalau nggak ada Gap, Salah, ada gapnya, ya ada siapa gapnya. gitu. Kayak Rodri lagi oke banget prime, dia nggak pernah cedera. Ya tapi ketika nggak ada pusing lo. Gitu. Jadi paling Iya, nggak iya, Salah iya, iya. ada penerusnya gitulah paling nggak biar bisa nerusin kan. Sekarang kanan Kesa. Tapi kan dia juga nggak puas dengan mainnya kan. Maksudnya dia juga nggak puas menit bermainnya. Supporter nggak puas Betul. sama availability-nya. Dan Kalau menurut cedera. Ada namanya Ben Doak sebenarnya bagus. Bendok. Iya maksudnya dibanding Salah kan maksudnya belum. Oh iya benar juga ya, kalau salah Iya kan? katakannya tiba-tiba cedera atau kartu Selesai, bro. merah, absen 1-2 Ya pertandingan. Ben Doak udah. Bendoak. Si Gak siapa bisa kanan lihat dia bisa kanan nggak? Dia bisa bisa. Tapi ya bisa. nggak ini ya. Kalau menurut Nggak gua seidealnya. Chiesa sama Salah pun gaya-gayanya
sedikit beda loh. Beda. Iya, karena iya, gue selalu di kepala gue tuh adalah kiasnya kalau misalkan lu main di tim transisional gitu ya, counter, lari dari apa namanya garis pertahanan terakhir lawan buat nyambut umpan direct itu bisa gitu. Ya salah bisa juga sih. Cuman kalau misalkan lu main di Premier League duel one on one kayak salah gitu, ya perlu pembuktian lagi sih sebenarnya gitu. Ya walaupun memang Kontrolnya masih lebih bagus salah menurut gue. iya, itu juga pasti kalau tim yang apalagi kayak Liverpool ya, begitu konsen di atas mau gimana pun tetap aja ada faktor kebugaran mereka sih. Menurut gua pemain-pemain kuncinya tuh oke kok Ibo nggak ada. Tapi kan Salah yang lagi on fire banget itu tetap main kan. Terus maksudnya masih ada pemain-pemain lain yang kayak musim ini misalnya Gravenberch. Itu kan bagus banget maksudnya dan sehat gitu. Sama seperti musim lalu yang gue bilang bahwa ya sebenarnya kalau kayak Saka, Saliba, Declan, ya mau Odegaard lah. Itu ada yang cedera, ya nggak bisa juga pasti compete sama City sampai akhir gitu. Ini pasti ada faktor mereka bugar juga walaupun memang kalau cedera, misalnya Salah itu cedera, itu pasti PR juga sih. Iya. Kasus cederanya Slot ke Klopp kan jauh lebih nurun Slot. Karena gaya mainnya juga Gaya beda mainnya kan. beda. Iya. Makanya ini berita baik sebenarnya. Nah, tapi menariknya Arne Slot itu juga apa namanya menekankan intensity sebenarnya karena dia bilang Beda jenis kayaknya. ya tapi beda. Maksudnya gini, dia tuh pernah bilang bahwa lupakan taktik kalau misalkan gak ada intensity gitu. Ya taktik penting gitu, itu yang utama. Cuman ketika eksekusinya gak ada intensity, gak ada gunanya taktik gua gitu. Jadi pemainnya dia tuh tetap harus bisa menjaga intensity itu, menjaga kerapatan segala macam. Tapi ini gak sih banyak, misalnya kalau big match pasti misalnya skor ketat. Tapi kalau untuk lawan-lawan misalnya kayak West Ham kemarin, mereka ini gak sih kalau timnya Slot tuh ada kecenderungan oke gua habisin dulu abis itu kita Iya kayak gitu. Kan kalau Klopp tuh kayak musim lalu misalnya kita lihat ada banyak momen comebacknya. Iya maksudnya momen-momen terakhirnya gitu capeknya terakhir. lebih lama. Iya, kalau ini sekarang udah kita abisin aja. Sekarang bantai habis itu. Iya, Walaupun sebenarnya ada comeback ya, musim game ini ada comeback manajemennya lebih juga. bagus. iya, Slotnya. game manajemen satu game ya. Bukan game ke game tapi satu game itu menurut gua Arne Slot lebih cerdik sih. Bukan gua nyebutnya cerdik karena yang game lawan apa tuh yang dia ketinggalan terus kemudian ngubah formasi, dapat keunggulan, ngubah formasi lagi supaya ngamanin skor kayak gitu loh. Jadi adaptasi in game-nya itu sih yang sebenarnya menurut gue menjadi alasan kenapa Liverpool bisa konsisten dapat result bagus gitu. Faktor lainnya juga pemain-pemain udah terbiasa sama intensitas tinggi. Jadi ya udah makin kesini kan makin biasa, makin seger aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Liverpool ya balik lagi kayak gue bilang klop satu sama lain gitu loh. Squad building selama ini bagus. Terus kemudian dapat pelatih yang gak jauh berbeda sama Jurgen Klopp gitu ya. Jadi masih bisa lah ada 1-2 hal dimasukin ke dalam taktiknya. Dan dia juga memang secara taktik bagus. Sebenarnya ada bedanya, cuma soal intensitas ya tetap mirip-mirip gitu ya. Nah ini menghadapi halangan bernama Manchester United yang menumbuhkan Man City juga ya. Kita gak pernah tahu loh. Mungkin saatnya menang juga nih. Northwest Derby. Bagaimana ini apakah kita Newcastle ini ya hari ini. Iya, hari ini. Bisa. Lupakan Tapi itu dulu, cukup nggak berpengaruh bisa. juga ya game itu ya. Si Virzi beli Gordon cuy. Iya. Tony Gordon. Gordon lu yakin lu gitu. Emang lagi ini ya, lagi info. Lagi bagus, Katanya lagi dia bakal strive kalau lawannya Highline. Soalnya kan United abis itu Spurs. Jadi diharapkan dua-duanya. bisa dieksploitasi Iya, gitu. MU low block ini mah. Tapi MU Liverpool aja dulu lah. Nah itu, ini lawan Liverpool. Kan cara mengalahkan Liverpool kalau bahasa anak X ya, bahasa anak Twitter tuh coba lihat di YouTube-nya Forest. Gitu. Jangan lihat di YouTube mana gitu. Apakah Amorim bisa paling tidak mengambil cara-cara kita dari tuh situ? absen ya lama tayang-tayang udah langsung tanggal 5 ya. Iya. Emang. Abis itu lawan Arsenal minggu depan. FA Cup. Emang Gua- merah. Gue sih tidak expect Amorim bakal mengubah banyak stylenya ya. Jadi gak kayak Forest ya? Adaptasinya tuh paling di out of possession shape karena gue lihat Man United itu kadang-kadang kalau nggak 5-4-1 jadi 4-4-2 ya ketika lagi nggak megang bola. Paling pertimbangannya itu doang. Jadi kalau misalkan kalau lawan Liverpool karena ngelihat ada pemain-pemain yang bisa nge-exploit half space, kemungkinan besar out of possession shape-nya itu jadi 5-4-1 gitu alih-alih 4-4-2. 4-4-2 tuh kalau lagi lawan kayak Everton gitu yang gue lihat ya. Dan gue nggak mikir mereka bakal low block karena balik lagi dia harus mempertaruhkan apa yang dia omong bahwa ya kita harus berani nerapin gaya ini dari sekarang daripada nanti tahun depan kita menghadapi masalah yang sama lagi. Nah itu dia harus membuktikan Suffer ya, omongannya dia itu. bilang suffer. Dan gue pikir cara mereka untuk defending ya dengan jaga kontrol bola tetap ada di di pemain Man United karena kalau lo lihat
cara Man United misalkan nggak bisa nyerang ya udah sirkulasi bola lagi ke belakang gitu cara mereka apa namanya supaya nggak biar lawan nggak kontrol ya kayak gitu itu even lawan City. Tapi kan nanti ditekan sama Liverpool pasti. Nah itu ya itu emang ujiannya di situ gitu. Nah makanya ini gue penasaran juga melihat timeline-nya Bapak Tio ya. Karena di scorching hot, they on fire, Mo Salah versus Diogo Dalot. Udah ketawa. Nggak, lu bisa bayangin nggak? Karena Liverpool lawan kiri MU dong. Nggak. Malaysia. Malaysia. Oh ya Malaysia. Malaysia pernah sekali Aduh ada ngantongin, Malaysia. Saka kan ya Saka. Aman bisa. Salah pernah. Tapi gue Saka. nggak tahu ya, maksudnya bener kata Rossi, maksudnya dia pasti dengan 3 back, 3-4-3-nya itulah, 3-4-2-1-nya itulah. Tapi yang gue apa ya, si Ugarte sama Bruno bisa main berarti? Ugarte sama Bruno harusnya bisa. Bruno, Bisa. iya. Oh Bruno cuma 1 masalah. Yang gue yang sedih tuh sebenarnya gue satu pemain yang sebenarnya bisa bersinar banget tuh harusnya Mason Mount kan, karena ketika ada Mason Mount sana tuh gue lebih melihat dia lebih bekerja dengan baik dibandingin Kobe Mainoo. Sorry banget ya, he's one of the best player Man United musim lalu, tapi musim ini dengan skema yang baru belum kelihatan banget tuh Mainoo Bisa trapping, keunggulannya. ya. Nah gue tuh melihat seorang Mason Mount yang bisa lebih bekerja ekstra karena dia bisa box to box kan, maju mundur ke belakang, ada di mana-mana, terus dia bisa main simple Kreatif bisa. Iya, one to pass sama pemain-pemain yang lain. Tapi dengan nggak ada itu ya sebenarnya ya lu lebih apa ya, gue coba berharap, gue kemarin lu ngepost ini apa namanya yang skema golnya Sporting lawan City yang dari kick off tuh. Itu kan sebenarnya simple football banget ya, dimana semua pemain tuh tidak melakukan kreasi-kreasi aneh, semua pemain tuh tidak melakukan hal-hal yang kreativitasnya yang berasa kayak gue main WE nih langsung ngelob ke depan. Mereka tuh sesuai sistem. Gyökeres pun juga gerakannya juga seperti emang udah diatur seperti apa, dan itu gue ngeliat sebenarnya Man United tuh bisa, walaupun mungkin IQ belum nyampe ya, tapi tipe pemain kan hampir sama semua tuh. Kalau lu pemain yang ngikutin semua kata Amorim, lu saklek lu dengan gaya bermain lu, Bruno nggak usah ngadi-ngadi lah soal no look pass ataupun passing yang menurut dia kreatif tapi ternyata hasilnya juga nggak maksimal. Sebenarnya gue relasi saya lah berharap menang iya sebagai fans, tapi imbang di Anfield aja gue udah alhamdulillah Dengan banget. situasi sekarang. Dengan situasi sekarang, karena bener kata Rossi, ini sampai akhir musim bakal kayak gini terus sih. Lu lolos Liga Champions saya juga belum tentu, walaupun bisa lolos Liga Champions jalur juara Europa League gitu mungkin ya. Tapi maksud gue ya lu suffer semuanya dulu, musim depan lu juga ada pemain yang ada, dan bulan Januari kan lu bisa ngambil pemain dan seharusnya udah tahu kan pemainnya yang mau dibeli yang mana. Jadi lawan Liverpool ya low block banget juga enggak, tapi ya itu gue tuh berharap sebenarnya Dalot jangan di kiri, karena dia kalau di kiri tuh sebenarnya juga tipikal pemain back kanan kan. Lu kalau mau crossing lu nggak bisa langsung dong, Balik ke dalam dulu. Kalaupun langsung juga jelek. Jadi itu yang dirindukan oleh kita kepada Luke Shaw tuh adalah lu mesti crossing dari kiri. Jadi ya gue berharap ya Dalot tetap di kanannya, kiri ya Malaysia gue nggak tahu, tapi ya lihat dari pertandingan tim malam Newcastle hasilnya seperti apa. Kalau tanpa Ugarte sama Bruno hasilnya 3 poin, iya mungkin ada alternatif lain, tapi gitu pemain United tuh ternyata menang sekali tuh berasa juara dunia gitu. Jadi mendingan kalah terus aja. Gue tuh happy banget kalau selain review warga laku ya. Bener. Walaupun biasanya kalau lawan tim yang gede di saat ngerasa bisa. gitu malah menang gitu maksudnya kan, iya kan maksudnya. Kita sering lihat terjadi. Freak resultnya banyak menurut gue. Iya. Lawan Nottingham Forest tuh freak result menurut gue. Wolves juga karena babak pertama tuh relatif bisa. Jadi gue berharap ketika babak kedua itu harusnya ada peningkatan permainan. Malah kartu merah. Ya itu apa keputusan individual yang tol gitu yang mesti dikurangi, karena itu bukan dari zaman Amorim aja. Kayak gue gak masuk gitu. Dari zaman Ten Hag musim lalu, lu bayangin lu bisa nyetak 3 gol ke gawang Bayern Munchen di musim lalu, lu bisa nyamain ketika main di Galatasaray musim lalu deh. Iya. Maksudnya lu main bagus tapi ada 1-2 pemain yang kayak aja kelakuannya kan, kayak saya ini sama lo ada decision making lo yang menurut gue yang kayak lo ngapain pelanggar situ, harusnya bola pun juga nggak bahaya. Bola nggak bahaya juga, itu bola di posisi lawan. Gue tuh mikir gini loh, karena gue bukan fans MU kan. Pas gue ngeliat Bruno kartu merah, ya selain karena gue punya DFPL gitu ya, gue kan pikir ini rasanya kayak gimana ya. Kapten lu kartu merah, kayak Ferrari kali ya. Mas Ferrari kartu merah gitu. Maksudnya kapten, maksudnya kapten kartu merah tuh kan, aduh sayang banget. Gak dilihat sama Amorim, katanya Amorim juga habis pertandingan gak ngomong apa-apa sama pemainnya. Dan ketika ya pas lawan Wolves itu kan ketika bermain dengan 10 pemain kan jadi 4 back.
Lah bener mainnya si anjing emang kagak mau diajarin main yang bener kan langsung jadi 4 kan. Iya. Jadi 4 sampai akhirnya dan gue tuh yakin kita Man United tuh bisa menyamakan kedudukan sampai akhirnya Garnacho dengan pintarnya merenggang Ya, itu ya. Banyak Rush ngebahas juga defense-nya itu. juga jelek banget yang lu flanker kan. Ya, Nggak dipasing. ya udah Edith Suarez kejadian tapi ya itu ketololan para pemainnya itu boleh dikurangi lawan Liverpool loh. Ya. Lawan Liverpool lu lengah dikit tiba-tiba aduh Sobos lah. Jadi Lengah gini, dikit McAllister aduh, gua salah. tiba-tiba. Lengah dikit aduh ada Gakpo di situ. Lengah dikit oh Nunes aman. Maksudnya kalau porsi yang biasa berarti kan misalnya Ugarte gitu ya, si Bruno Maino. kadang diper juga sama Maino gitu. Kan ada Gravenberch yang lagi on banget form, juga gitu kan. Jadi pasti itu butuh ini. Cuma gini, kalau gue lihat di eranya Amorim itu kan ya kayaknya semua fans, banyak fans MU lah. Gue nggak bilang semua, sepakat bahwa ini season to suffer, itu juga season to clean up bisa dibilang ya. Ini sekali di akhir musim kita akan lihat siapa yang cabut apa enggak. Tapi kan perlahan-lahan sebenarnya udah mulai kebaca tuh siapa yang kayaknya bakal nggak lanjut ya kan. Harapan soal Rashford itu pemain sendiri yang berulah misalnya kan. Terus ada pemain-pemain lain juga kayak nggak cocok sama sistem segala macam. Cuma Bruno nih kayaknya apa ya, kayak special case karena butuh nggak butuh. Kesayangan. Gimana menurut lu? Ini sebenarnya butuh nggak butuh, kayak dibilang nggak butuh juga sebenarnya butuh. Dari zamannya Ole Gunnar Solskjaer sampai Amorim dia pemain yang kesayangan emang karena dia punya kualitas sebenarnya. Benar. Cuman kan mentalitasnya yang harus diubah kan. Itu Nggak apa lanjut lagi. Ya itu Tapi mentalitasnya. pasti bingung juga gitu kayak aneh tapi butuh lagi gitu. Beda kan? Enggak, lo kan Bentar, lihat gua kualitas. belakang. Lo kan Ya, lihat oke, kualitas. oke. Kualitasnya ada di Bruno Fernandes. Taktiknya Amorimnya udah cocok nih. Tiga orang Meskipun kata ngomong. meskipun dia cocoknya di AM katanya, bukan di CM, bukan di DM gitu. Nah, sekarang sebenarnya apa? Lo kalau punya pemain kayak Bruno Fernandes yang pasti bakal kepake. Makanya itu aja yang nggak bisa ngebuat dia tuh Jadi benerin disingkirkan. mentalitas, Mentalitasnya aja. Itu tuh maksudnya ketika Coba, siapa dulu? ada pokoknya pas Gua belakang ada aja. lawan Wolves tuh dia berapa kali berusaha untuk menjatuhkan lawan setelah di tackle kan. Dia kayak emosi. Oke. Nah, itu yang maksud gua kayak lu ngapain anjing lo? Bukan sesuatu yang berbahaya juga. Mendingan merengek lah ya, daripada Iya. kasar menurut gua. Dan menurut gua lebih suka ketika awal-awal Amorim datang tuh dia tuh kebebasannya tidak sebebas itu loh. Iya, Jadi kayak benar. dia agak Nahan. lu diatur nih. Oke, lo gak boleh karena ketika dia udah melakukan hal itu ya passing rate-nya bagus, tapi kan kadang suka kemana ke kiri kagak ada orang kan, pemain MU otaknya mungkin belum nyampe kali ya. Jadi kayak ya itu maksud gue kebebasan itu yang ngebuatnya jadi kebablasan. Dan mungkin ya setelah kartu merah kemarin harusnya Amorim bilang udah lu balik normal lagi ya, nggak usah aneh-aneh deh. Iya, mungkin jangan-jangan emang kebutuhannya misalnya nanti bursa transfer ya. Butuh posisi yang sekarang ditempatin Bruno nih yang cenderung lebih deeper sehingga free roam itu kembali terjadi, atau yaudah Bruno di situ ada pemain yang free roam juga jadi berbagi panggung dan spotlight sama dia ya nggak sih? Menurut gua Kalau Free- kan bingung. Kalau menurut gua kan dia itu si Amorim itu bilang berulang kali bahwa yang paling penting dari sistemnya itu kontrol kan ya. Ketika ada sebuah sistem namanya kontrol itu, dan lo bisa lihat di tim-tim yang apa namanya sangat-sangat impose control kayak Manchester City, free roam tuh nyaris jarang ya, bukannya nggak ada ya, tapi sangat-sangat kecil lah gitu. Jadi gue pikir mengharapkan Bruno free roam di sistem ini sebenarnya anomali gitu, karena bakal juxtaposisi. Masa lo pengen kontrol tapi ada satu pemain yang kemana-mana larinya. Walaupun gitu, dia bagusnya nggak free mungkin. roam. Itu dia menariknya. Nah. Karena dia dibelinya itu di eranya oleh Gunnar Solskjaer kan, di mana banyak banget pemainnya free roam tuh di mana-mana gitu loh. Jadi beda sistem itu satu. Tapi apakah kemudian Bruno nggak bisa masuk ke dalam sistemnya Amorim? Menurut gua nggak juga gitu. Karena kalau misalkan lu main dia sebagai nomor 10, tapi tolong ya ketika udah main nomor 10, lu fokus deh di final third aja, nggak usah pengen ngerjain semuanya sampai turun-turun ke belakang, nerima bola atau apalagi tackle gitu. Nah, tapi syaratnya untuk supaya Bruno nggak kemana-mana, ya berarti kan tengahnya harus benerin solid gitu. dulu ya. Satu pemain yang udah bagus, Ugarte. Tapi yang bisa nemenin Ugarte untuk ngelapis tengah ini siapa? Terutama ketika ngadepin situasi di mana lu di counter, rest defense-nya mesti bagus. Ugarte udah oke, tapi partnernya ini siapa? Kobe Mainu belum bisa ternyata Tadi untuk bisa dia kayak bilang gitu. Mason Mount. Mason Mount kan dia lebih maju ya, kan dia Iya, tapi- Bruno sama Mason Mount kan depan Sama. biasanya. Tapi ya. biasanya Mount itu bisa main ke belakang Iya. karena dia sebenarnya bisa berada di mana aja gitu. Yang menurut gue yang cocok sama Ugarte ya adalah salah satunya si Mason Mount karena dia cepat untuk recover balik ke belakangnya. Jadi- Walaupun Tapi dia- rest Iya. defense-nya bagus kan menurut lo? Nah itu dia. Jadi banyak. Gua enggak soalnya. soalnya gini, kenapa gue memahami kenapa kemudian Kobe Mainu itu di belakangan digunakan sebagai tandemnya Ugarte, karena Ugarte yang ball winning. Harapannya Kobe Mainu itu adalah nerima bola dari belakang, half turn, bisa bawa bola ke depan. Jadi Bruno bisa fokuskan di final third. Tapi ternyata sejauh ini di mana tengah itu jadi area crowded,
Kobe Mainu tuh masih kesulitan. Itu satu. Makanya kemudian lu lihat dia kadang-kadang suka kehilangan bola. Apalagi kalau misalkan Kobe Mainu diduetin sama Bruno Fernandes. Ball retentionnya dua-duanya di area crowded gitu repot banget gitu. Itu game lawan apa tuh ya? Forest kalau nggak salah. Forest ya gitu. Jadi Wolves juga kayak gitu. Tanggung dua-duanya. Gitu. Jadi kalau misalkan Bruno tahun depan yang di sampingnya Ugarte siapa? Walaupun gue mungkin bisa beranggapan ya udah coba Bruno di CM nemenin Ugarte ya Mainu depan gitu fokus sama Van Nistelrooy karena kalau menurut gue jadi Mainu di atasnya Bruno malah. Iya karena gue belakangan tuh yang cukup sebel ngelihat ketika Man United udah nyerang gitu ya di sekeliling kotak penalti tuh bentuknya tau nggak muter gitu karena nggak kalau misalkan lu tim top gitu biasanya ada satu pemain yang naruh di half space jadi kedorong ke belakang gitu loh garis pertahanan lawan dan lu bisa eksploitasi half space itu. Nah, Man United tuh nggak ada yang kayak gitu. Sebenarnya Garnacho bisa ya. Secara teori ya. Itu gue mikir apakah kemudian Man United nggak kayak begitu karena mengkhawatirkan kalau misalkan di counter balik ya, gitu. Benar. Dia jaga walaupun banyak teori juga lah yang bisa kelihatan kayak misalkan lu lihat Vincent Kompany gitu ya. Itu kan berani banget ya. Formasi in possession-nya 2-4-4 ya. Tapi gimana caranya supaya gue aman ketika di counter ya udah gue serapet mungkin jadi ketika bola kehilangan gue masih bisa counter press langsung cepet. Tapi gitu. secara teori juga harus di counter United udah ada 3 back di belakang harusnya udah aman ya. Harus berani ngambil resiko itu. Nah itu persoalannya Dex karena depannya itu nggak bisa creating chances. Akhirnya yang creating chances jadi ke belakang lu bisa lihat deh si Lisandro kan yang kadang-kadang pakai progressive passes buat ya golnya si Ahmad City kayak gitu. Jadi yang pemain belakang yang harus bisa passing progresif gitu karena depannya buntu semua. Ya berat dong gitu. Oke, ini kan United ya. Kalau Liverpool mungkin kita udah sering bahas juga bagaimana mereka bisa bagus di atas gitu. Cuma kalau di kertas kan Anfield. Terus kalau kemarin kan derby Manchester tuh kayak dua-duanya masih gamang. Ya gampang lah. Kalau ini kan sebenarnya ya normalnya kan ya it's gonna be a Liverpool game gitu. Tapi apa celah mungkin Liverpool yang perlu dibenahi karena ini bisa jadi reputasi United gitu. Kalau menurut lo ada nggak sih? Ya kalau tren main paling di sisi kanan itu. Tapi itu juga udah bisa di ini sama slot kayaknya. Itu maksud gue kan kalau untuk bisa ngelihat apa yang bisa sulit. Kalau gue jadi Amorim, kalau lu jadi Amorim gitu kayak gimana? Dulu low cross udah bisa dimanfaatin tuh. Udah bisa di ini sama Liverpool. Jadi kalau lagi Amorim kan lagi cari tahu nih celahnya di mana nih. Enggak gitu, ada, Bang. Enggak ada. Sulit. Jadi siapin mental doang nih. Bahkan Man United bisa kena set piece. Nah itu dibanding set piece juga lagi. Tren yang execute, aduh. Paling kan ya. Apa alasan untuk berharap alasan imbang nih? Tadi dia bilang minimal imbang di Anfield. Oke imbang, tapi nggak low block kan? Nggak mungkin juga. Bisa maksa 0-0 kayak enggak. Ya kan? Bisa. Paling kan ya dengan cara United yang sekarang adalah lu megang bola, lu jangan kehilangan bola di situasi yang genting karena lawan Liverpool sering banget melakukan hal itu yang akhirnya ujung-ujungnya juga pemain Liverpool bisa nyetak gol dengan gampang. Yang paling menurut gue paling make sense adalah ya lu memegang bola dengan aman, lu muter-muter memancing para pemain Liverpool untuk ya kan muter-muterin aja. Misalnya kayak lu di bola di kiri, lu switch ke kanan, lu ya udah karena lu nggak punya kemampuan kecuali Bruno tiba-tiba kreativitasnya keluar terus connect nih sama Højlund kan sering banget tuh kita ngelihat analisis di mana Højlund udah bergerak maju nggak ada yang masing sampai dia marah-marah mulu kerjaan atau dapat penalti. Misalnya dapat penalti satu sama kalau Chelsea gitu. Tapi kalau ngelihat dari kemarin lawan Leicester yang kecolongannya juga ajaib tuh babak pertama. Ya itu kan sebenarnya kan kayak lo di counter dan cuma ada 1-2 pemain ya, dua back doang kan. Bahkan di turn sama pemain Leicester kayak gitu kan juga iya, tapi kan setelah itu lo Leicester abis juga selesai juga hidupnya kan. Iya. Jadi ya gimana lo intinya bermain baik dan benar, baca doa, ya udahlah gitu aja. Karena Liverpool kalah sama Forest kan. Jadi dan maksudnya orang Forest sekarang nomor 2 nih so far nih ya, karena Arsenal sama Chelsea belum main pas ini direkam. Ya mau gimana pun, memang ada kalau bahasanya Virzi ini Wood nih jadi prime Ronaldo 9. Ya kan? Karena maksudnya tipenya gitu, maksudnya bagus lah gitu. Cuma mau gimana pun kita harus lihat defense mereka gokil. Gitu maksudnya Sels, ada Milankovic, ada Aina gitu. Maksud gua bagus gitu kan. Nah, berarti untuk mengalahkannya ya butuh tim defense yang bagus. Nah, itu defense bapuk tapi. Nah, itu makanya apa celah yang mungkin bisa. Sebenarnya kan kalau defense lo bagus lo udah ada modal. Gue gak setuju kalau misalkan dibilang defense-nya bapuk. Karena XG menghadapi XG-nya lawan. XGC-nya itu ketika Amorim itu bagus. Sebenarnya Maguire ya, Maguire Licha sama gitu. si siapa?
ketika kemudian dibilang bapuk adalah situasi di mana kemudian Set piece mereka panik tuh. Set piece. Salah satunya. Mereka panik itu udah pasti gitu. Jadi bukan apa namanya, kalau dibilang bapuk sih enggak ya, tapi kayak lapses ya, apa ya namanya itu ya. Ya, tapi berulang ya. Iya itu Corner berulangnya berulang. Polanya kelihatan ya dari set piece berulang gitu ya. sebenarnya berulangnya Itu bahaya loh buat lawan. Berulangnya itu kalau lo bisa lihat itu karena kebanyakan lu lihat situasional deh. Lawan Wolves kemarin gol kedua ya pas lagi nyerang gitu ya. Yang gol pertama 10 orang itu menurut gue emang jago Mateus Nunes-nya sih Mateus gitu ya, Nunes cornernya spesial. gitu. Yang lawan Forest itu menurut gue ada juga situasi kehilangan bola di tengah gitu loh. Jadi bukan defense-nya ya, tapi kemudian efek domino Enggak, dari itu tengahnya dari itu. build up itu. Iya. Kecolongan itu. Iya, itu dia berarti kan bukan defense. Jadi Nah, harus dilihat Man situasinya United, lagi. build up-nya itu kan dari belakang. Ya sebenarnya lagi-lagi nyorot ke defense sih menurut gue, Ros. Kalau Enggak. kayak gitu. Kalau menurut gue itu Meskipun itu bukan kerjaan di defense ya, tapi dari lini defense maksudnya. enggak, menurut gue bukan harus bilang defense ya, tapi bagaimana lu eksekusi in possession-nya sebenarnya Dex. Kalau eksekusi in possession lu bagus, lu nggak kehilangan bola sebenarnya lu bisa bikin defense lu lebih aman. Tapi Gitu dong harusnya logikanya. gitu. Iya. Tapi terkait defending set piece bukan ini koordinasi pertahanan yang Kalau ini kan beda lagi yang gua Ya, bilang tadi lagi build up. yang Build lagi up, oke. yang lagi nggak set piece. Kalau set piece itu emang jelek Emang jelek. gitu. Nah, kalau menurut gua game lawan Liverpool itu ya balik lagi sebenarnya bener Tio. Eksekusi lo yang simple aja gitu. Iya. Ketika lo Basic, eksekusi lo simple sebenarnya Man United nggak bakal, kalau bisa nggak kehilangan bola, iya nggak bakal menghadapi situasi yang rapuh gitu loh defense-nya. Dan Dan paling gampang pas lawan Everton tuh. nah Karena bukan tidak mungkin Trent tuh bakal coba tendang langsung ke gawang juga. iya. Iya maksudnya. Onana, kali tapi berhasil Onana loh. bagus loh, Onana. Iya. Shoot stoppingnya bagus Soalnya sebenarnya. musim ini. Sebenarnya kalau nggak ditutupin pemain Wolves ya. Walaupun gue tuh agak aneh ya sebenarnya bagaimana Onana dibicarakan di media sosial dan di media online dengan exactly gimana Onana bermain itu Kualitasnya. tuh beda banget. Kalau nggak Karena salah clean sheet Man United paling tinggi. iya dia tuh salah satu kiper terbaik Premier League musim ini dan sama tapi lu Pickford. masih bilang, tapi yang dibilang tuh blunder cuman karena 1-2 hal gitu. Dan jadi gue pikir sih ya itulah, gue nggak bisa menilai atau mengontrol pembicaraan di itu ya, Netizen, karena kalau lo di media online kan kadang-kadang lu ya ngeliat yang dibicarain ini ya udah gue ngomongin yang sama yang kayak dibicarain di online aja gitu. Jadi ya susah untuk dibahas lah. Kalau buat permainan sih gue pikir tadi Tio udah nyebut switch, tapi gue pikir switchnya itu bukan ke arah sisinya Trent, tapi justru ke sisi kirinya Liverpool karena Sekarang lagi sisiku- siapa di situ ya? sisiku nggak Ante masih kan? bukan karena Pemain. Liverpoolnya, tapi karena sisi kanannya Man United itu Lebih menurut gue kuat. lebih kuat karena di situ ada Ahmad, ada Mazraoui. Ya, ya. Iya dibanding kiri. Ketimbang kiri. Dibanding kiri. Dibanding berarti. kiri. Gitu sebenarnya ya. Salah pindah ke kiri. Ya, Itu jarang lihat bisa. ya? Bisa lagi. Jarang, Ya jarang tapi berarti. maksudnya kadang dia drifting drifting ke Pep tengah. aja pas final yang di London lawan MU aja mengubah Messi ke sisinya posisinya Rio Ferdinand Rio biar Ferdinand. Ferdinand nggak bisa Biar ngejar. menang bener itu aduh. Maksudnya, Tapi kalau ngomongin si fans Man United, gue pengen bilang juga si fans Man United tuh ternyata toksiknya hancur sih. Kemarin di sosmed gue juga nge-post juga tuh. Kayak ngebandingin si Højlund sama Anthony Martial kayak waduh. gila lo ya. Ya tadi udah sempat singgung soal Pep ya. Ini City akhirnya menang lagi gitu. Kalau bahasa teman gue fans City katanya, bentar bang lagi pakai seat belt nih, udah siap title race lagi. Yo, 2020. Gak apa-apa, gak apa-apa. Leicester ya. City-nya Leicester. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kemarin kan Savinho ya gol pertama Savinho, dan juga salam. Haaland golin lagi. Riyad Mahrez KW ya. Hah? Riyad Mahrez KW. Ini sama ya glove-nya. Tapi belum, maksudnya satu kemenangan belum kita bisa bedah lagi karena kita mesti tahu. Gue mesti nunggu ini sih jendela transfer sih. Soalnya Pep Guardiola udah bilang saya akan belanja. Dia Iya, bilang. saya nggak akan nyerah, saya akan belanja, dibilang gitu kan. Wah ini Pep yang kita kenal nih. Iya, PPN naik pak gitu. Hati-hati Pep. Iya kata Siti, yo santai aja orang saya naikin PPN di negara Oh, iya. ini kan Abu Dhabi ya. Oh, ini, di Emirat Arab. kan. Jadi klub, tapi sebenarnya kelihatan ya kalau City itu ya lo eksploitasi wing sih, Iya. flank ya. Selain juga transisi ke bertahannya juga itu. Jadi masalah juga City. Ya itu aja sih makanya DM perlu Dia belanja City lawan DM. West Ham ya kalau nggak salah. Iya lah. Selesai juga tuh. Saatnya bangkit ini. Bangkit. Menurut gue bangkit sih. Iya. Wan tapi- bisa kah Enggak, ini? menurut gue City yang bangkit. Kemarin iya masih City bangkit. Maksud Menurut gue gue City bangkit sih. lawan Liverpool udah hancur ya. lu lihat cara main Kompany itu sebenarnya mirip loh kayak Pep Guardiola walaupun Oh, di formasinya Bayern. beda ya. Ya kan siap kalau menerusin ya. 2-4-4 di Bayern in possession, kalau Pep 3-1-6, tapi kan intinya sama ya. Gimana caranya bola tetap ada di depan. di depan gitu loh. Makanya mereka nggak terlalu mikir gimana caranya gue defend gitu loh. Iya, Itu iya, yang jadi betul juga. permasalahannya Pep Guardiola itu Bener. sebenarnya. Waldo ngepost di stadion
episode kali ini bikin saya engas. Iya. Lu di Bali, bukan ngomongin bola engasnya. Ke klub malam, ngapain kek? Maksudnya bahas Madrid. Madrid tadi. Enggak bohong lu, Do. Gua tahu lu bandel kan, Waldo. Lu semalam ke La Favela kan? Nah. Ada temen gua ngeliat lu, Do. Ya ampun. Teler gitu lagi. Parah. Iya. Teler. Tapi dia mabuknya famous. Lu abis dari La Favela ke pantai kan? Enggak sama dia enggak sama Waldo kan suka naikin itu kan. Famous. Iya, betul. Mau enggak famous? Do, lu lagi di Alila Sunsetan kan sekarang, Do. Lagi di Alila Sunsetan kan? Sekarang jam berapa di sana? Belum. Jam 4 udah Jam Iya. mau Setengah lima sunset ya, ya. setengah lima di sana ya. Do ya. Ini udah mau 2025, bahasa masih engas katro. Engas tengap, Do. Engas tengap. Iya. Bahasanya engas. Ya tapi City Arsenal sama Chelsea belum main ya, jadi kita belum bisa ngomongin. Arsenal siapa? Brentford. Brentford. Oh, Arsenal Chelsea lawan? Brentford. Chelsea lawan Ipswich. Wah, Rory Delap. Wah. Liam. Oh iya, salah. Lupa bapaknya. Anak lama ya. Anak lama ya. Liam. Brentford lawan Arsenal ya, tanggal 1 Januari nanti. Serie A, Inter menang 3-0 lawan Cagliari, terus Atalanta ketahan ya. Iya, Lazio. Karena Serie A sama Lazio, Napoli menang 1-0 lawan Venezia. Itu kan ada account ini ya, account Serie A Indonesia kalau salah ya. Bang Jai ngantongin Lukaku. Kan. Terus dibalas sama info Serie A apa Serie A lawas gue lupa. Bang, tapi posting juga dong video babak kedua yang Bang Jai dikantongin Lukaku. Gitu. Jadi sebenarnya balik situasinya. Kan 1-0. 1-0. Iya, tapi bagus Bang Jai tetap bagus lah. Itu bagus. Juve Kalah Fiorentina 1-0 ya? kalah, yang menang Masih Napoli. papan bawah ya? Siapa? Venezia bawah, Venezia masih bawah. Masih kayak di bawah. Batam deh. Iya. Batam kayaknya. Si Napoli naik ya, tapi Inter nih satu game in hand ya. Seperti bisa lebih naik lagi. Juve lawan Fiorentina 2-2. Juve kan hobinya seri. Oh itu ada cuplikan De Gea nepis tendangannya siapa? Vlahovic ya? Iya. Vlahovic katanya langsung ingat Tuhan, langsung salib cross gitu. Oh, DFC. Tapi De Gea-nya terkapar karena Iya, dribble iya. kenceng banget. Tapi yang namanya Juventus kan esnya seri ya, jadi seri lagi. Nah, Milan Roma ini duel kemarin juga saya bawain si Fonseca sama dia golnya Thierry Reinders lagi, asisnya Fofana lagi. Romanya Dybala lagi, tapi golnya bagus banget kayak si Dovbik itu pakai back heel flick gitu. Dia ada bola terus dipakai tumit dinaikin gitu. Diajar sama Dybala, tapi Fonseca kartu merah dipecat deh. Habis ketemu dipecat. Iya. Gue kan sama Rama share nih. Terus Rama bilang mending kalah aja jangan seri biar dipecat sekalian. Dipecat juga. Maksudnya apa lagi? Iya, akhirnya digantiin sama Conceição. Katanya. Oh, belum ya? Belum pasti sih kabarnya? pas sekarang naik sih belum. Nesta Nggak dipecat tahu Monza. nanti. Pemain yang jago di Itali ini ya, kayak Inzaghi gitu. Filippo biasa aja pelatihnya. Simone yang bagus. Ya tapi kan sebagai pemainnya Antonio kurang. Conte kan jago. Ya lumayan lah Conte. Maldini udah nggak di Milan. Maldini kan nggak pernah jadi Dia pelatih. GM Iya, dia. Ya, maksudnya jadi pemainnya bagus gitu. Gue penasaran kayak Cannavaro, De Rossi biasa aja kan. Akhirnya Iya, De Rossi. gagal gitu. Pirlo sih yang gue suka sebenarnya. Oh, Pirlo ya. datang enggak. Terusnya kalau lu nonton Overlap dia pernah hampir gabungin aja tuh. Iya, Udah masuk Pas iya. eranya siapa? di yang wawancara Roy Keane gitu-gitu. Nggak, maksudnya pas eranya berarti Abis Piala Dunia atau apa dia bilang Ferguson. Ferguson. Jadi di pas mau final Piala Dunia dipanggil sama Marcelo Lippi di bandara, suruh masuk ruangan ada Ferguson coy. Terus sih kaget. Waduh. Karena waktu itu kan nyari ganti Roy Keane. Iya, itu Real Madridnya Inggris tuh kan di masa itu ya, di masa itu semua juga pasti mau. Ferguson nongkrong ya kan. Iya. Ya, anjir. Aduh, getar juga, pengen Gitu juga ya. sih mau dilempar sepatu sih gua Nggak gitu apa-apa kan. gua. Iya, kalau permain kayak gimana Milan Roma tuh lebih ke ini sih, kayak menurut gua mereka tuh kayak banjir serangan cuma ketolong kiper. Man of the match akhirnya Villar kiper Villar, Roma. Sama Maignan kan gila ya. Maksud gua ini kalau nggak ada Mignon sih Milan selesai di musim ini. Udah gitu, jebol banyak. Beknya kan Gabi sama Tiao. Tomori nggak dipakai juga Tomori. Oh, Tomori nggak dipakai. Reinders main. Cadangan. Reinders main. Golin. Reinders golin terus sekarang. Golin terus aja. Siapa sih yang sana Love to Stick main Itu yang di Cedera. Danger City itu, Reinders. Iya, Milan tuh cedera semua, si Pulisic cedera, si Loftus-Cheek, Mensah. Jadi gelandang tuh yang bisa main cuma 2. Cuma Fofana sama si Reinders. Iya, Terus iya, ada iya, pemain iya, muda iya. masuk sama bek kiri taruh di pivot. Enggak ada orang sih emang, pada cedera kan. Juve juga Sama kalau kayak Spurs berarti kalau juga. Roma ya tadi yang seperti kita bilang di offer ya, maksudnya ini setahun 4 pelatih. Orang mau pensiun Dipanggil lagi. Iya, lagi. maksudnya
Orang Hudson, Ranieri. Robertson, Ranieri kan maksudnya lu kan R-nya Roma. Ayo dong. Dia udah ngumumin kan, dia bawa Cagliari, maksudnya dia udah juara di Leicester. Terus dia bawa Cagliari bertahan kan? Cagliari promosi dulu, Promosi. terus bertahan. Maksud gua udah Pensiun 72. udah kan? Udah nih, Kayak udah. apalagi? Udahlah. Udah. Leicester loh, saya bawa Leicester loh. Gue mau di rumah minum wine santai. Cuma kan? menikmati Mau indahnya dili dong. danau-danau di Italia. Itu ya kan? sama kayak ini. Telepon. Bayern sama Jupp Heynckes Jupp tuh. Heynckes, ya. Ketika Inits datengin Heynckes abis itu udah kelar, ya udah pensiun Heynckes ya. Karena buat mungkin kestabilan kali ya. Lo sampai akhir musim lo nyari Iya. siapa yang cocok, lo baru di ini. Tapi bagus sih, maksudnya di eranya Ranieri itu sebenarnya kayak kalau gue lihat ya berapa kali gue bawain Roma, emang pemain veterannya kepake lagi. Ini yang di Juris nggak kepake. Misalnya kayak Juris, Paredes, kayak Hummels. Maksudnya mau gimana pun ya mereka punya experience kan untuk bisa punya composure gitu loh di timnya. Jadi itu ngaruh banget juga untuk bisa ada di sana gitu. Jadi hubungannya dia dengan fans Roma tuh emang baik. Ranieri kan gitu kan. Waktu itu ada bentangan spanduk ya, in time of needs lu menjawab Siap. panggilan kami gitu. Ya, dan itu kemudian ya terima kasih senior Ranieri Iya, segala kalau macam. Milan bahasanya Rama kemarin gue ngomong kan, karena Milan itu punya kebijakan nggak boleh pemain di atas 35 juta. Waduh. Gitu. Maksudnya Harga itu beli. bercandanya, maksudnya kayak Harga beli. iya. Jadi susah kan lu pemain-pemain yang mau diincar siapa nih gitu. Gue liat juga nama, ini siapa pemain Stuttgart gitu. Maksudnya pemain yang juga bukan Siapa yang Stuttgart siapa? Kevin Kuranyi. bukan bukan kemarin tuh. Stuttgart udah bagus. maksudnya. Stuttgart ada yang bagus lah. Iya kemarin tuh si siapa ya? Ya karena dia minim tengah kan. Dia ngincar 5 pemain. Ini Steeler. Steeler. Steeler jago. Iya, Steelers jago ya, tapi Iya, jago tapi nggak semahal itu kan? Kalau Gak nggak salah. tahu deh gue kalau mahal enggaknya. Iya, jadi dia pemain-pemainnya tuh maksudnya bukan yang lu nggak bisa kayak misalnya kayak pemain Inggris tim Inggris atau tim Iya. Madrid gitu bisa datengin Bisa. siapa? Tomori. Loftus Cheek Iya nggak bisa. maksudnya, Ya, maksudnya tapi kan- intinya mid ke atas Harga. gitu ya, mid Iya, ke atas. Ya. harga. Ini yang maksudnya yang bagus tapi murah gitu. Iya, kayaknya itu deh. Tapi dicarinya. kayak nggak mahal ya si Angelo Steeler. Iya, Steeler, Richie-nya Torino. Richie gitu. Torino Iya, itu bagus. bagus. Oh, Steeler juga masih 25. Steeler masih Iya. 25 euro harganya, 25 juta. Richie Itu juga bisa. diincar Man City. Sebenarnya Warren Bondo, Morten Frenrup sama Johnny Cardoso. Ini gue nggak tahu tiga lagi siapa. Johnny Cardoso USA. Cardoso. Ya gitu. Jadi itu yang terjadi karena mereka minim pemain juga, sama katanya masa klub pada ini ya kayaknya ada cap-nya. Ada batasnya gitu. Batasnya. Lu nggak bisa beli pelatih yang lebih mahal apa gimana. Jadi itu susah juga. Dan kalau dilihat dari yang lain, iya Bundesliga lagi ngapain nih? Lagi libur Bundesliga deh. Libur. Lagi libur dan Sebenarnya ASEAN Championship. AFF Filipina menang. Iya, gue mesti Leg siaran, satu. siaran, siaran ya? siaran. Apa? Thailand Filipina leg kedua. wah seru tuh. Filipina menang kan? Menang leg satunya. 2-1. Paling Thailand ngebantai Filipina. Bantai lawan Vietnam lagi. Bercanda ini melawan Filipina kemarin. Biar Vietnam senang aja, 2-0 ya? biar warga Menang di kandang. Iya, biar warga Filipina senang aja. Biar masih seru leg Biar bisa 2-nya. seru leg 2-nya. Kalau Thailand udah ngegas 3-0 ya. Ini sekarang nih di kandang. Gue siaran juga aduh 3-0 nih. Udah gak seru, udah gak seru ya. Gue tadi nanya sama temen gue si orang Filipina si Apa dia bilang? dia komentator Udah sana belagu kan. dia. Sadalf dia nanya, gue bilang, do you have any players to watch from Ascal for Christensen. tonight's match? Dia bilang kayak Sandro Reyes sama Zico Bailey. Namanya sih udah kayak Sandro Tonali sama Keren-keren Leon namanya. Bailey. Leon Bailey ya, tapi nggak tahu, belum gue cek lagi sih. Kalau Thailand kan juga pakai Tim B gak sih? Ya Iya. tim B tapi tetap dengan Tetap bagus. cuy. B-nya tuh bagus maksudnya. Ah, susah juga dilawan ya. Tim Kita akan A-nya lihat ya seperti apa. Tim A hancur gitu. Iya, tim hancur. Tapi kalau mau menyaksikan ya Vietnam, Thailand lawan Di itu Global ya, TV. bareng GTV. Konjita ya? Kapan nih, malam ini? Malam nih jam on cam dari jam 7. Kick off 7. jam 8. Wah lumayan itu Pak. Seperti biasa. Seperti biasa, tapi kan banyak iklan. Alhamdulillah. Itu ya, kalau saya Brentford Arsenal kebetulan nih laga pertama pembuka tahun. Oh iya. bener. Ya, dan ini kalau belanja-belanja ntar kali ya, Januari kita akan bahas. Januari. Kalau Anjuruhan nih, nah ini tahun udah mau berganti nih Dex. Kanjuran Udah update, mau 2025 loh, Dex. Nah, update cuma satu sini dari Tempo yang langganan box to box langganan. Itu renovasi Stadion Kanjuruhan capai ini kok gue pakai Y ya. Capcay. 99,5% aja, tinggal 0,5% apa yang lagi. belum ya kalau 0,5? Tapi ini berita kemarin, bukan hari ini. Miss dong Berita ya. Oh tinggal kemarin. salaman kata Nabil, belum salaman nah, ya udah. perkiraan rampungnya pada 31 Desember yang mana adalah besok. Biar apa sih? Gak tahu gue. Makanya 0,5% tuh apa gitu. 0,5 berarti 2 hari kelar nih. Iya. Salaman bisa Bil. Udah bisa bener Salaman. salaman. Tinggal Atau tumpang-tumpang itu loh yang acara resminya. What nextnya apa setelah Kanjuruhan itu dipakai renovasi? ini apa
ponnya daerah tuh apa sih? Oh, iya, namanya? iya. Porda ya, lupa gua. Porda. Total biayanya sejauh ini 357 miliar. Ya gue berharap sih walaupun stadionnya renovasi, ayolah lebih diperhatikan korbannya. Karena gue lihat berita tuh kadang-kadang menyantuni korban gitu loh. Padahal esensinya yang pengen dicari adalah Keadilan. gimana dapat keadilan gitu kan sebenarnya, bukan sekedar itu. Tapi gue berharap dengan Arema main lagi di Kanjuruhan, suara-suara makin keras. Iya, Intinya iya. gitu aja sih. Gue Berharapnya senang. ke Aremanya ya. Nah, yang jelas kelar 31 Desember nih. Ya besok, makanya 0,5% tuh apa gitu. Ya kayak fix kalian acara gak sih kalau bahasanya, gue baru denger ya, gue gak tau nih. Peresmian biasa. Bahasanya orang tua gue, ternyata orang tua Mahari juga, orang tua istri gue, itu old and new. Old and new. Ternyata kalau bagi orang dulu, malam tahun baru tuh old and new nyebutnya. Nah, gitu. Gue baru tahu sumpah. Siapa yang mau ikutan old and new? Wah, apaan old and new? Ternyata masih New Year's Eve. itu gue baru menyadari bahwa kenapa tadi gue nanya Dex kenapa tahun baru lagu itu Old Lang Syne gitu. Dari Skotlandia. Iya, di Skotlandia. Karena itu untuk melupakan yang Bukan lama, lalu, menyambut yang baru. Tapi gak cocok dong ini untuk dilupakan. Jangan lupa. Sampai berjumpa lagi di 2005 hari Senin kita. Hari Senin. Kapan tuh? Tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5. Sebelum Cao. Selamat tahun baru. Dan semoga lancar-lancar 2025. Kalau ada saran buat Box to Box Show bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Subscribe jangan lupa. Jangan lupa nonton juga yang selain ini ya, ada Out of the Box. Iya. Ada juga konten-konten sponsor. 2025 target kita 100.000 subs. Wow. Amin manifesting. Ya jangan lupa dipotong nanti Desember 2025 kita lihat bisa nggak nih? Pasti bisa ya. Salah. Tolong support. Nanti tulis kolom komentar juga kalau ada ide-ide buat kita. Sampai jumpa. Dadah. Happy New Year.